Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sebelumnya, hormat saya kepada Bapak Bambang Hermawan SIPMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selanjutnya kita ke pembahasan. Pembahasan ke materi pertama yaitu teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, teori permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga dan tingkatan pendapatan dalam periode tertentu. Nah, hukum permintaan adalah makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Dengan asumsi faktor lain konstan atau ceteris paribus, permintaan seorang terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Contohnya merupakan barang substitusi atau barang komplementer. Yang ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, ramalan keadaan di masa mendatang. Nah, dalam hal ini, hukum permintaan dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang terjadi antara jumlah komoditas yang diminta dengan harga adalah hubungan terbalik. Artinya, ketika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya akan mengalami penurunan. Sifat hubungan ini terjadi karena ketika harga komoditas naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian dan berpindah membeli komoditas pengganti. Sebaliknya, jika harga komoditas turun, maka pembeli akan mengurangi pembelian komoditas pengganti dan akan menambah pembelian terhadap komoditas yang mengalami penurunan harga. Selanjutnya ke materi kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Ceteris paribus. Hubungan permintaan pasar ini dapat mencakup hubungan dalam lingkup yang kecil seperti di desa, kota, dan lebih jauh lagi, tingkat negara atau dunia. Kurva ini mempunyai gradient atau kemiringan atau slope negatif. Artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Berdasarkan hukum permintaan, gambar kurva selalu digambar miring dari atas ke bawah. Ini merupakan mempunyai arti bahwa ketika permintaan barang banyak, maka nilai harga akan menurun. Diartikan juga semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka manfaat barang akan berkurang. Pergeseran kurva permintaan dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor ceteris paribus atau barang itu sendiri disesuaikan dengan pendapatan pembeli dan perubahan harga barang pendukung. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Pengaruh masing-masing faktor yang memengaruhi permintaan terhadap pergerakan, movement, dan pergeseran, shifting kurva permintaan dapat dirangkum dalam tabel berikut. Nah, sekarang kita memasuki teori penawaran. Apa sih teori penawaran? Nah, teori penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu
dan dalam kondisi tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran harga dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Artinya, apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran juga akan menurun. Dan dalam penawaran, gitu doang anjing. Selanjutnya ke materi hukum penawaran. Apa sih hukum penawaran itu? Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah yang ditawarkan. Adapun faktor-faktor yang menentukan, yang pertama, harga barang yang ditawarkan. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, harga faktor produksi atau bahan produksi. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, jumlah penjual yang ada. Nah, ini penjelasan hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga atau barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan penjual untuk menawarkan barangnya. Apabila harga dalam konteks ini, teori penawaran merupakan teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran, perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dan dari pergeseran kurva penawaran. Dengan kata lain, definisi penawaran bisa jadi dijelaskan dengan proses pada umumnya. Sumber dan teknik produksi yang digunakan oleh seorang produsen dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam dan jumlah yang diproduksi. Penjelasan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah merupakan garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai variasi harga. Dapat juga didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara nilai harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Menurut hukum, kurva penawaran selalu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya ketika harga naik, produsen akan memasarkan lebih banyak barang. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradient atau kemiringan atau juga slope positif. Artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah ke kiri ke pojok kanan atas. Penawaran dapat digambar secara grafis sebagai kurva penawaran dengan tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Bila komoditinya meningkat, kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika komoditasnya menurun, kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. Pengaruh masing-masing faktor yang memengaruhi penawaran terhadap pergerakan, movement, dan pergeseran shifting kurva penawaran dapat dirangkum dalam tabel berikut. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah permintaan adalah makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Sedangkan penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dalam konsumsi intertemporal konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan atau secara matematis ditulis yaitu Y sama dengan C plus S. Sedangkan dalam konsumsi intertemporal
Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.